Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara penjelasan yang beliau cukup berpanjang lebar di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, yaitu permasalahan mahabbah. Permasalahan mahabbah, rasa cinta. Di mana penjelasan ini terkait penjelasan beliau rahimahullah terkait penyakit yang menimpa seseorang dalam kesukaannya kepada sesama jenis. Ya. Kemudian beliau pun menjelaskan di sini tentang masalah mahabbah, di mana mahabbah ini memang terkadang di antara sebab yang memotivasi seseorang akhirnya memiliki kesukaan kepada sesama jenis. Beliau menjelaskan tentang macam-macam daripada mahabbah, dari mahabbah yang terpuji, mahabbah yang tercela, mahabbah yang sifatnya syirik, mahabbah yang sifatnya ibadah, ya, mahabbah yang mendatangkan manfaat, mahabbah yang justru malah menenggelamkan seseorang ke dalam kemudaratan. Jadi beliau mengupas di sini tentang mahabbah dan macam-macamnya. Maka hendaknya orang-orang yang memiliki kecenderungan dan kecondongan kecintaan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang masalah mahabbah ini, membaca kitab Ad-Da' wa Dawa, sehingga dia bisa mengarahkan mahabbahnya itu kepada arah yang benar. Dia bisa mencurahkan rasa cintanya itu kepada sesuatu yang terpuji dan kembali kepadanya dengan kebahagiaan. Karena mahabbah yang tidak dituangkan dan tidak diarahkan pada tempatnya dengan benar tidak kembali kepada orang-orang yang memiliki mahabbah itu kecuali kesempitan, kemudaratan, kesengsaraan, ya, di dunia sebelum di akhirat kelak, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang akan kita bahas secara khusus tentang masalah mahabbah di kesempatan kali ini, yaitu penjelasan Al-Imam rahimahullah bahwasannya rasa cinta ini adalah dasar dari setiap amal. Mau amal itu adalah amal yang benar atau amal yang salah, sejatinya tidak ada seorang pun melakukan sesuatu kecuali itu didasari atas dasar kecintaan yang ada pada dirinya. Karena kalau tidak seperti itu, maka tentu dia berada dalam keterpaksaan terhadap apa yang dia lakukan, ya. Maka mari kita perhatikan apa yang dimaksud oleh Imam tentang pembahasan ini, ya, untuk kita ambil pelajaran darinya, memposisikan, mengatur dan memanage diri kita dan apa yang ada dari potensi-potensi kita dari rasa mahabbah ini, ya, kepada apa yang Allah cintai dan ridai, ya. Beliau mengatakan, wa idza kana al-hub aslu kulli amalin min haqqin wa batilin fa aslul a'mal ad-diniyah hubbullah wa rasulih. Ketika cinta adalah dasar yang memotivasi, yang menggerakkan setiap amal, mau amal itu benar ataupun batil, maka pokok dasar amal keagamaan hakikatnya adalah cinta Allah dan Rasulnya. Ya, rasa cinta secara umum dia pokok dasar yang menggerakkan hati seseorang untuk beramal. Maka amalan-amalan agama perlu kita ketahui pokok dasarnya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang di dalam dirinya ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka akan menggerakkan dia mengamalkan agamanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengamalkan syariatnya, mengamalkan apa yang Allah cintai dan ridai, ya. Begitu juga dengan asal dasar akwal diniyah, pokok dasar perkataan-perkataan yang sifatnya agama adalah pembenaran kepada Allah dan Rasulnya. Seorang mengatakan sesuatu tentang agama dan apa yang ditunjukkan oleh agama, khabar dari agama ini, maka dasarnya adalah apa yang ada dalam dirinya, pembenaran terhadap apa yang dia bicarakan tersebut.
yang berasal dari Allah dan Rasulnya, ya. Wa qulu iradatin tamna'u kamalul hub lillah wa rasuli tuzahimu hadhil mahabbah au syubhah tamna kamalas tasdiq, ya. Dan setiap keinginan yang menghalangi kesempurnaan cinta kepada Allah dan Rasulnya, mencampuri kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, atau setiap syubhat yang menghalangi kesempurnaan at-tasdiq, itu pembenaran, ya, fahiya mu'aridatun li aslil iman au mudhifatun lahu. Jadi kata Imam, ada dua hal yang akhirnya melemahkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang akhirnya melemahkan kesempurnaan pembenaran kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dua perkara yang jelek ini yang menghalangi dari kesempurnaan dan kebaikan, cinta dan pembenaran, ya, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah keinginan yang bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Yang kedua, yang mengurangi keimanan, membenarkan yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah syubhat, kerancuan, ya, syubhat yang sudah menguasai dirinya, opini yang sudah terlanjur tertanam pada dirinya, sehingga membuat dia tidak mempercayai dan tidak meyakini apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi dua hal ini yang menghalangi kesempurnaan seseorang dalam rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan pembenarannya kepada Allah dan Rasulnya, yang akhirnya melemahkan dia dalam amal perbuatan, keagamaan, dan perkataan-perkataan yang Allah cintai dan Allah ridai, ya. Nah, ini akhirnya bertolak belakang dengan pokok iman dan melemahkan keimanan, ya. Wa fa in qawiyat hatta aradat aslal hub wa tasdiq kanat kufran aw syirkan akbar, ya. Dan kalau keinginan-keinginan yang menyelisihi Allah dan Rasulnya itu menguat, ya, membatu, mengeras, dan syubhat yang tertanam itu benar-benar menutup pembenaran seorang hamba kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka semakin menguat dan membesar, itu malah jadi kekufuran dan menjadi syirik besar yang mengeluarkan seorang dari keimanannya, ya. Wa ilam tu'ariduhu qadahat fi kamali, ya. Kalaupun tidak sampai menghabiskan dan menutup, ya, peluang keimanan, maka paling tidak mengurangi dan memperburuk keadaan keimanan, pembenaran, dan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, sehingga mengakibatkan kelemahan, kefuturan, ya, kelemahan tekad, ya, antusias, ya, dan dia menghalangi seorang, ya, untuk memiliki semangat di dalam agama ini, ya. Kemudian fala tasihul muwalah illa bil muadah wa tunkisur raghib, ya. Fala tasihul muwalah illa bil muadah, ya. Dan juga kata Imam rahimahullah, ya, tidak akan sah yang namanya loyalitas, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, pembenaran kepada Allah dan Rasulnya, kecuali dengan kita membenci, ya, hal yang menjadi kebalikannya, ya. Jadi pokok dasar daripada amaliyah yang dilakukan, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya adalah kecintaan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Pokok dasar perkataan-perkataan yang Allah cintai dan Rasulnya cintai itu adalah keimanan, pembenarannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang menghalanginya dua, keinginan-keinginan yang bertolak belakang dengan Allah dan Rasulnya, dan syubhat yang terpatri dalam diri menghalangi dan menutup seorang untuk membenarkan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian beliau menekankan di sini bahwasanya tidak akan benar yang namanya loyalitas kepada Allah dan Rasulnya kecuali kita memiliki kebencian, permusuhan kepada apa yang bertolak belakang dengannya. Kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kita membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita harus mendustai apa-apa yang bertolak belakang dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya.
Kalau seorang memelihara dan menganggap benar juga apa-apa yang bertolak belakang dengan Allah dan Rasulnya. Kalau seorang memelihara keinginan-keinginan dalam dirinya yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya itu melemah, ya, melemah, bahkan bisa menjadikan hilang, ya, loyalitas, kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, ya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Janganlah orang beriman menyepelekan ini, ya. Nggak cukup dia hanya membenarkan, nggak cukup dia hanya cinta, tapi dia harus memiliki kebalikan dari rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dia harus memiliki keadaan sebaliknya yang sejalan dengan cinta dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia juga harus membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ketika dia mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia harus mendustakan apa-apa yang bertolak belakang dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia pelihara, kalau dia ikuti apa-apa yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, bukannya dia benci. Kalau dia memelihara apa-apa yang bertolak belakang dengan khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka ini akan melemahkan, bahkan menjadikan ketidaksahan, ya, keimanannya, ya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagaimana yang Allah abadikan dalam kitabnya. Afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahu aduun li illa rabbul alamin. Ibrahim pernah berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian sembah itu selain Allah? Kalian dan nenek moyang kalian dahulu yang menyembahnya. Yang kalian sembah selain Allah itu musuh bagiku kecuali Allah. Ya. Lihat bagaimana Ibrahim memproklamirkan, menegaskan, ya, bahwasannya yang bertolak belakang dengan Allah dan Rasulnya, dia berlepas diri darinya. Yang disembah selain dari Allah, dia berlepas diri darinya, karena dia hanya mengesahkan Allah dalam penyembahan. Maka nggak cukup seorang hanya mengakui Allah sebagai Rabbnya, hanya menjadikan hanya beribadah kepada Allah tanpa mengingkari sesembahan yang disembah selain Allah, tanpa meninggalkan sesembahan yang disembah selain Allah. Ya. Kalau seorang menyembah Allah, menyembah juga kepada selain Allah, ini adalah suatu perbedaan yang akan bisa disamakan, yang saling bertolak belakang, saling menghancurkan, saling menghabiskan. Ya. Maka yang terjadi adalah habisnya keimanan, lemahnya keimanan dan habisnya keimanan. Karena keimanan, cinta kepada Allah dan Rasulnya menolak untuk kebersamaan dengan apa yang bertolak belakang dengannya. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Beliau juga membawakan di sini firman Allah SWT yang menjelaskan tentang makna yang sama, ya, loyalitas dan kebencian karena Allah SWT. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim juga, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladina ma'ah idh qala liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah terdapat suri toladan yang baik buat kalian pada diri Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya, yaitu ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari, ya, penyembahan kalian kepada selain Allah, dan telah nampak jelas permusuhan, pertentangan antara kami dengan kalian. Nampak jelas kebencian antara kami dengan kalian, ya, selama-lamanya sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Ini jelas nggak bisa dicampur antara pembenaran kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dengan mencintai apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya.
dengan mengimani apa-apa yang bertolak belakang dengan Allah dan Rasulnya. Nggak akan bisa tercampur, harus terpisahkan dan harus dipisah. Pencampuran akan mengakibatkan kelemahan bagi keimanan dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, bahkan menghabis dan menghilangkan. Karena rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya ini tidak akan bisa bersama dengan pendustaan kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan bisa disatukan. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surah Zukhruf Allah juga menjelaskan tentang Nabi Ibrahim sebagai suri teladan. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun. Ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya. Saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ibrahim tidak mencukupkan menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menyukai sesembahan kepada selain Allah. Enggak, karena itu enggak mungkin dilakukan. Penyembahan dan cinta kepada Allah enggak boleh dan enggak bisa dicampuri dengan yang lainnya, ya, dan enggak akan menerima percampuran. Dan Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dengan dari apa yang kalian lakukan, penyembahan dan yang kalian sembah selain Allah, ya. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Allah yang kalian sembah, Allah yang akan berikan saya hidayah. Bahwasanya nggak mungkin adanya percampuran ini. Kalian menyembah Allah juga, nyembah selain Allah juga, nggak mungkin, nggak bisa. Ya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan. Dan Allah jadikan ini sebagai kalimat yang kekal. Ya. Kalimat apa? Kalimat loyalitas hanya kepada Allah dan kebencian kepada apa-apa yang bertolak belakang dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya, kata Imam Al-Qayyim, ay ja'ala hadhil muwalah lillah wal bara'ah min kulli ma'budin siwa kalimatan baqiyah fi aqibihi yatawarathuha al-anbiya wa atba'uhum ba'dhum an ba'din wa ya kalimah la ilaha illallah wa hiya allati warathaha Imamul Hunafa li atba'ihi ila yaumil qiyamah. Ini Allah jadikan penetapan Allah untuk diibadahi dan berlepas diri, pengingkaran dan kebencian kepada sesembahan selain Allah. Ini yang dimaksud kalimat yang kekal, yang terus diwariskan, ya, secara estafet oleh para nabi dan rasul, ya, oleh para nabi dan rasul, ya, dan kepada pengikutnya saling mewariskan, saling estafet, yaitu kalimat la ilaha illallah, ya, nggak ada yang berhak disembah. Ini adalah permusuhan, pengingkaran kepada sesembahan selain Allah. Ilallah, kecuali Allah, penetapan loyalitas hanya untuk Allah, ya. Ini yang diwariskan oleh Imamul Hunafa, Nabi Ibrahim, ya, kepada para pengikutnya sampai yaumul qiyamah, yang berada di atas agama para nabi dan rasul, termasuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat ini kemudian Al-Imam rahimahullah, dia menjelaskan tentang kalimat yang mulia ini, kalimat la ilaha illallah, syiar yang menunjukkan nggak bisa dan nggak mungkin dicampur antara cinta kepada Allah, mengesahkannya dalam ibadah, dengan beribadah kepada selain Allah juga, dengan mencintai apa yang Allah benci juga, membenarkan Allah dan Rasulnya dengan membenarkan apa-apa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ini nggak bisa dicampur, ya. Apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah yang menunjukkan hanya Allah yang kita cintai, yang kita ibadahi, ya, dan selain Allah SWT kita berlepas diri. Nampak jelas permusuhan, pertentangan kepada apa-apa yang disembah dan penyembah selain Allah, dan nggak mungkin bisa disatukan, ya. Kemudian Al-Imam rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan kalimat ini sebagai syiar agama yang seharusnya dipahami oleh orang-orang yang mengucapkannya dengan pemahaman yang benar, untuk dia mengetahui sikap yang ditunjukkan dari kandungan kalimat tersebut yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, untuk dia pahami, ya, pokok dasar agama ini
Nggak bisa dicampur antara penyembahan kepada Allah dengan menyembah kepada selain Allah juga. Berdoa kepada Allah dengan mempersembahkan doa kepada selain Allah juga. Menyembelih untuk Allah dengan menyembelih untuk selain Allah juga. Nggak bisa dicampur adukan seperti itu. Membenarkan yang datang dari Allah dengan membenarkan apa-apa yang bertolak belakang dari Allah dan Rasulnya. Nggak bisa digabungkan. Inilah kandungan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Yang dengan kalimat ini kita berarti menyatakan konsistensi pengesaan Allah dengan cinta, harap, takut, penghambaan diri, ibadah, loyalitas. Ya. Nah, ini beliau menjelaskan tentang keutamaan kalimat ini. Dia adalah kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Tegak langit dan bumi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, wa fatarallahu 'alaiha jami'al makhluqat. Allah menciptakan seluruh makhluk di atas kalimat ini. Apa yang menjadi penunjukannya? Ya. Ini bukti nyatanya adalah makhluk dan yang ada di alam semesta. Semua yang ada di alam semesta ini bukti nyata penunjukan apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Gak ada satupun yang berhak selain Allah SWT untuk diperlakukan dengan penghambaan diri. Ya. Kemudian wa 'alaiha ussisatil millah wa nusibatil qiblah. Di atas kalimat ini juga dibangun asas agama dan diarahkan arah kiblat. Akhirnya kita menghadap. Kemana kita menghadap? Bukan karena arah-arah itu yang kita sembah, yang kita ibadahi, tapi karena Allah yang perintahkan. Kalau Allah perintahkan kita untuk ngadap pohon, ya kita bakal menghadap pohon. Kalau Allah perintahkan kita ngadap barat, ya kita menghadap barat. Kalau Allah perintahkan ngadap timur, ya ngadap timur. Bukan arahnya yang dimaksud, tapi itu adalah dalam rangka penghambaan diri kepada Allah. Allah yang perintahkan kita menghadap rumah tua, yaitu Baitullahil Haram, ya karena Allah yang perintahkan, bukan menyembah rumah tuanya itu. Ya. Kemudian kata Al-Imam rahimahullah, wa jurridat suyuful jihad, dan terhunus pedang jihad atas dasar kalimat la ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat Allah. Ya. Wa ya mahdu haqqillah ala jamil ibad, yang menjadi kandungan kalimat la ilaha illallah murni hak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh hambanya. Ya, dia adalah suatu kalimat yang akan memelihara darah, harta, keturunan, ya, di dunia ini, yang menjadikan orang-orang yang mengucapkannya saling bersaudara dan haram untuk saling menumpahkan darah dan melakukan hal-hal yang melampaui batas di antara mereka satu dengan yang lainnya. Ya, dialah kalimat yang akan menyelamatkan seorang dari adab kubur, dari adab neraka. Kalimat yang kalau mendarah daging dipahami dan dipraktekkan, diamalkan, maka memudahkan seorang untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan malaikat di kuburnya. Ya, yang akan menyelamatkan dia dari siksa kubur, yang akan menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Wa yal mansyur alladzi la yadkhulu ahadunul jannah illa bih. Ya, dia adalah satu kalimat di mana seorang enggak akan masuk surga kecuali dengan kalimat ini yang dia pahami, yang dia imani, dan dia amalkan penunjukan konsekuensinya. Ya. Dia adalah kunci dari tempat keselamatan. Dialah, dengan sebab ini manusia terbagi menjadi yang celaka atau yang bahagia. Yang celaka yang menyelisihi apa yang menjadi kandungan penunjukan kalimat la ilaha illallah. Ya, itu yang celaka. Ya. Yang bahagia adalah yang berkesesuaian dengan apa yang menjadi penunjukan kalimat la ilaha illallah. Dan dia adalah kalimat al-Islam, ya. Dan dia adalah kalimat yang membagi manusia menjadi orang-orang yang diterima dan orang-orang yang terusir, ya. Dia adalah kalimat yang membedakan antara negeri kafir dan negeri iman. Dia adalah kalimat yang membedakan antara tempat kenikmatan dan tempat kebinasaan, kecelakaan dan siksa. Ya, tidak akan
kekal dalam neraka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Bahkan yang mengamalkan konsekuensinya dengan sempurna diharamkan neraka atasnya. Ya. Dan gak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang menyelisihi apa yang menjadi kandungan kalimat la ilaha illallah sehingga membatalkan kalimatnya. Kemudian kata Imam rahimahullah, wa biha wa hiyal amud alhamil lil fardi wa sunnah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Kemudian Al-Imam mengatakan waruhu hadhil kalimah wa sirruha ifradur rabb jalla thana'u wa taqaddasat asma'u wa tabarakasmuh wa ta'ala jaddu wa la ilaha ghairuh bil mahabba wal ijlal wal ta'zim wal khauf wal raja. Rahasia dari kalimat ini yang menjadi kandungan inti untuk kita pahami, maknai dan amalkan adalah pengesaan Allah. Inti, isi, kandungan, dasar kalimat la ilaha illallah adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam cinta, pengagungan, takut, harap dan hal-hal yang terkait dengannya seperti tawakal, al-inabah, kembali kepada Allah, rogbah, harap, rohbah, takut, kecemasan. Ya, maka dengan kalimat ini yang diucapkan, dipahami seorang tidak mencintai selain Allah Subhanahu wa taala kecuali kecintaan yang ditunjukkan untuk Allah dan ditunjukkan oleh Allah. Ya, setiap yang dicintai, ya, kullu ma yuhibbu ghairah fa innama yuhibbu taba'an li mahabbati. Selain Allah, kalaupun dicintai, maka itu dalam rangka kecintaan kepada Allah, dalam rangka sarana yang membawa kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Maka kalimat la ilaha illallah ini menuntut seorang hanya mencintai Allah. Kalaupun dia mencintai selain Allah, maka itu dalam rangka kecintaannya kepada Allah. Kecintaan yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Allah. Kecintaan yang akan membawa kepada kecintaan Allah. Dia tidak dicintai dengan sendirinya. Itulah kandungan kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Kemudian dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nggak mengharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, ya, dan seterusnya dari berbagai macam ibadah yang disebutkan di sini oleh penulis lahir dan batin. Tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah, tidak bernadar kecuali untuk Allah, tidak bertobat kecuali kepadanya, tidak mentaati secara mutlak kecuali perintahnya, ya, wala yutahassabu illa bih wala yusta'an fi syada'id illa bih. Dia tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperhitungkan sesuatunya kecuali karena Allah, untuk Allah, ya. Tidak berlindung kecuali kepadanya, tidak sujud kecuali kepadanya, tidak menyembelih kecuali untuk Allah dan dengan menyebut namanya, ya. Dan terkumpul semua itu maknanya dalam satu kata, an la ya'bud illa iyyah bijami anwa'il ibadah. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah maknanya terkumpul dalam satu kalimat, yaitu tidak diibadahi, tidak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai macam apapun ibadah. Bahwasanya berbagai macam apapun ibadah tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah. Itulah, ya, kalimat ringkas kesimpulan apa yang menjadi kandungan kalimat la ilaha illallah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, dan begitulah realisasi pengamalan kalimat la ilaha illallah dengan mengesahkan Allah, ya, dalam ibadah apapun bentuknya, ya. Kemudian Al-Imam menjelaskan, oleh sebab itulah Allah haramkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sebenarnya. Dia ucapkan dengan dia ikrarkan dan mengamalkan apa yang menjadi penunjukannya, ya. Dan mustahil, ya, akan masuk ke dalam neraka mereka yang sempurna merealisasikan penunjukan kalimat
syahadat la ilaha illallah ini, ya, sebagaimana orang yang merealisasikan dan menegakkan apa yang menjadi penunjukan kalimat la ilaha illallah ini. Dan Allah berfirman pujian, ya, kepada orang-orang yang beriman, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan apa yang mereka ikrarkan. Jadi yang diikrarkan dari kalimat syahadat itu bukan sekedar ucapan untuk diucapkan selesai, kemudian seorang bisa selamat begitu saja. Tapi dia harus menegakkan apa yang menjadi isi konsekuensi penunjukan dari yang dia ikrarkan tersebut. Ini yang bermanfaat kalimat syahadahnya, ya. Kemudian kata Imam, maka seorang itu harus menegakkan apa yang menjadi penunjukan ikrar syahadatnya di lahir dan batinnya, dia dalam hati dan pergerakannya, ya. Fa inna minan nas man takunu syahadatuhum mayyitah. Kenapa harus demikian? Kenapa ini harus dijelaskan? Kenapa harus demikian? Memang karena ada orang-orang yang ikrar syahadatnya itu seperti bangkai, nggak ada arti, nggak hidup, hanya sekedar ucapan lisan, ya. Amalnya tidak membuktikan apa yang dia ikrarkan. Dia tidak menegakkan ikrar yang dia nyatakan, ya. Ini seperti mayit syahadatnya, ya. Ada di antara mereka yang ikrar syahadatnya, ya, seperti orang yang tidur. Mungkin nggak mati, tapi kayak orang yang tidur, lama terlelap dan berada dalam lupa dan kelalaian, ya. Tapi kalau dia diingatkan, dia jadi ingat. Ada yang ikrarnya itu seperti orang yang tidur, banyak nggak sadarnya. Tapi kalau dibangunkan dia ingat, kalau diingetin dia ingat. Ada yang mati ini nggak berfungsi, nggak ada kepekaan, nggak hidup. Ikrar sekedar perkataan tanpa ada pembuktian dan amal. Ini nggak bermanfaat. Ada yang permisalannya seperti orang tidur, ikrar syahadatnya, banyak kelalaian, kealpaan, lupa, nggak sadar. Tapi kalau diingatkan, dibangunin, dia bangun, ya. Wa minhum man takunu muttaji'ah. Ada yang penerapan ikrar syahadatnya seperti orang yang berbaring, nggak tidur tapi berbaring, lemes, nggak kuat, lemes, ya. Kemudian wa minhum man takunu ilal qiyam aqrab. Ada yang penegakan syahadatnya, perealisasiannya itu lebih dekat kepada berdiri. Walaupun tidak sempurna berdiri, tapi dekat dengan berdiri. Ya, belum menegakkan sempurna, tapi paling tidak dia berada pada track jalurnya, walaupun masih ada kekurangan. Wahya fil qalb bimanzilatir ruh fil badan. Dan realisasi praktek amalia apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah, pemahaman maknanya itu adalah ruh, ya. Ruh bagi hati, ya, atau ruh bagi kalimat itu. Seperti ruh bagi badan. Seperti ruh bagi badan. Bagaimana badan? Kalau nggak ada ruhnya, maka itu bangkai. Begitu juga ikrar syahadat la ilaha illallah. Kalau tidak dipahami maknanya, melaksanakan konsekuensi dan menegakkan apa yang menjadi penunjukannya, maka dia sekedar kalimat tanpa ruh, ya, sekedar kalimat tanpa ruh, nggak ada isi, nggak ada arti, ya. Faruhun maita wa ruhun marida ilal mauti aqrab wa ruhun ilal hayati aqrab wa ruhun sahiha qaima bimasalihil badan, ya. Maka apa yang ada pada manusia ini sebagai gambaran, ada ruh yang mati, ada ruh yang mati, ada ruh yang sakit dan mendekati kematian, ada ruh yang mendekati kesempurnaan hidupnya walaupun belum sempurna, ada ruh yang sahihah, yang sehat, yang tegak, menegakkan kemaslahatan badan, ya, ruh yang kuat sehingga menguatkan fisik, ya. Ini permisalan dari kalimat la ilaha illallah, ya, bagi yang mengucapkan dan apa yang menjadi kekuatan pengucapannya, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hadis yang
sahih, ya. Kata Imam Al-Qayyim, beliau menjelaskan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dijelaskan di sini oleh Syekh Ali rahimahullah. Inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun 'indal maut illa wajadat ruhuhu laha ruhan. Sesungguhnya aku tahu ada satu kalimat tidaklah seorang hamba mengucapkannya ketika mati, melainkan dia akan mendapatkan ruh bagi ruhnya. Ya, kata Syekh Ali, ya, sanadnya qawi, kuat. Kata Imam Ibnu Qayyim, hadisnya sahih. Ya, kata Nabi SAW, aku tahu satu kalimat, tidaklah seorang mengucapkan ini ketika ruhnya dicabut, melainkan ruhnya akan memiliki ruh. Ya, ruhnya akan hidup. Ya, dan kalimat itu tentunya dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan fahayatur ruh bihayati hadil kalimah. Dan hidupnya ruh kita, ya, adalah dengan kalimat ini. Dan apa yang menjadi kandungannya untuk dipraktekkan, diamalkan. Sebagaimana kehidupan badan menjadi hidup karena keberadaan ruh, maka ruh juga ada ruh yang harus kita hidupkan sehingga menjadi hiduplah ruh tersebut, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man mata ala hadhil kalimah fa huwa fil jannah yataqallab fiha wa faman 'asha ala tahqiqiha wal qiyamu biha faruhuhu tataqallab fi jannatil ma'wa. Ya. Sebagaimana orang yang mati di atas kalimat ini, dia akan masuk ke dalam surga, berbahagia dalam keadaan hidup. Ya. Nah, begitu juga orang yang hidup di dunia ini dengan merealisasikan kandungan penunjukan kalimat la ilaha illallah, maka rohnya pun hidup, ya, rohnya pun hidup, ya, dan rohnya itu berada pada kebaikan, berjalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram, penuh dengan kelapangan, penuh dengan kepuasan, penuh dengan kecukupan, penuh dengan ketentraman. Ya, Allah berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, barang siapa yang takut kedudukan Allah dan menahan hawa nafsunya, tidak dia bebaskan dan lepas sehingga menjadi liar kepada apa yang Allah murkai, maka sesungguhnya surga akan menjadi tempat baginya. Fal jannatu ma'wahu yaumal liqa. Ya. Kemudian Al-Imam menjelaskan wa jannatul ma'rifah wal mahabbah wal uns billah wa syauq ila liqa'i wal farh bihi war ridha bihi anhu ma'wa ruhihi fi hadhihi dar. Ya, roh yang hidup dengan apa yang dia praktekkan, amalkan dan pahami dari kandungan kalimat la ilaha illallah, ya, itulah roh yang hidup, maka roh itu berada di dalam surga di dalam hidup ini. Roh itu hakikatnya, ya, berada dalam kehidupan, dalam tempat yang menyamankan dan menenangkan dia. Ya, jannatul ma'rifah wal mahabbah wal uns billah. Itu surga pengetahuannya kepada Allah, kecintaan, ketentramannya beribadah kepada Allah. Itulah surga bagi hati di dunia, sebelum surga yang nanti akan didapatkan di akhirat. Surga bagi hati, surga bagi ruh di dunia ketika dia merealisasikan, mempraktekkan, mengamalkan apa yang menjadi kandungan kalimat la ilaha illallah. Dan barang siapa, ya, yang mendapatkan surga bagi ruhnya ketika di dunia, maka di yaumul qiyamah dia akan mendapatkan surga yang kekal, ya, seperti yang Allah telah janjikan. Dan barang siapa yang di dunia ini ruhnya tidak mendapatkan tempat di surga dunia berupa ketenangan, ketentraman, kenyamanan bersama dengan beribadah kepada Allah, siapa yang mendapatkan ini di dunianya, maka dia akan diharamkan untuk memasuki surga di yaumul qiyamah kelak, ya, di yaumul qiyamah kelak, ya.
Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang rohnya berada dalam surga ma'rifah, ketenangan, ketentraman, beribadah kepada Allah walaupun hidupnya kekurangan, maka dia berada dalam keluasan. Ya. Dan orang-orang yang rohnya tidak berada dalam ketenangan, ketentraman bersama beribadah kepada Allah, maka dia berada di dalam nar, berada di dalam kegersangan, panas, ketidaknyamanan, kepenatan di dunia walaupun dia bergelimangan harta, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan, anugerahkan baginya hayatan thayyibah, kehidupan yang bagus, baik, ya. Dan Allah dalam ayat yang lain berfirman, "Wa man yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Yang Allah inginkan kebaikan buatnya, Allah jadikan hatinya lapang untuk Islam, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kata Imam, fa ayyu na'imin atyab min syarhis sadar wa ayyu adzabin amar min dhiqis sadar. Nikmat mana yang paling nikmat dari lapangnya dada? Siksa mana yang paling gak enak dari sempitnya hati? Itulah siksa yang sesungguhnya, dan itulah nikmat yang sesungguhnya, ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, ya, maksud dari ini semua, ya, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus ditanamkan, ya, harus terpatri dalam kuat pada diri seorang hamba ketika dia mengetahui tidak ada pergerakan amal, perkataan kecuali didasari atas dasar cinta. Maka dia harus tahu cinta seperti apa yang harus ada pada dirinya. Apa yang harus dia tanam, dia pelihara dari rasa cinta itu. Ya. Dan itu ada pada apa yang menjadi kandungan penunjukan kalimat la ilaha illallah. Ya. Itu yang harus dia pahami dengan baik. Yang dengan itu dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Tapi barang siapa, ya, yang berada pada keadaan sebaliknya, mencintai apa-apa yang bertolak belakang dengan penunjukan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan berada dalam kepenatan, kesusahan, kesempitan hati di dunia sebelum neraka nanti di akhirat. Karena dia telah mengisi dan menanam kecintaan dalam dirinya kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, hendaklah kita perhatikan ini, ya. Mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini dalam pembahasan al-hubbu aslu kulli amalin min haqqin wa batilin. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Mungkin ada soal yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, sekira kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga pembahasan yang singkat ini memberi manfaat, mengarahkan kita untuk mengenal, mengetahui kemana harusnya kita arahkan rasa cinta itu. Apa yang harus kita isi roh kita, hati kita dengannya, yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Dan semoga Allah memudahkan bagi kita apa-apa yang membawa kepada kita sekalian kebaikan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalika wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.